La syarikalah, tidak ada tandingannya. Allah itu tidak ada tandingannya, ya. Lahul mulku, ya, dan semuanya negara-negara yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Walahul hamdu, dan kemudian segala kemuliaan adalah milik Allah, ya. Jadi kalimat ini sebetulnya kalimat yang sesungguhnya untuk membooster jiwa kita, ya, agar kita semakin confident, ya, semakin percaya diri bahwa kita lah nih, ya, hamba Allah yang diberikan kesempatan hidup kali ini sebagai dutanya Allah, ya, sebagai pelaksana, sebagai eksekutifnya Allah, ya, juga sebagai apa? Sebagai yudikatifnya Allah. Sebagai apalagi sebagai legislatifnya Allah. Pelaksana, kalau eksekutif pelaksana, legislatif itu pembuat rule, kemudian yudikatif adalah pengawas rule itu sendiri, ya. Dan rule kita adalah Al-Quranul Karim, ya. Jadi kita adalah sebagai eksekutifnya Allah. Yang bagaimana kita akan menjadi eksekutifnya Allah apabila kita tidak memahami Al-Quran? Maka saya mengajak, ya, kepada sahabat semua untuk menjadi seorang eksekutif, ya. Eksekutif siapa? Eksekutifnya Allah, ya, sehingga mampu mengamalkan setiap seruan-seruan Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, ya. Kemudian juga akan bisa membuat satu regulasi tentu yang berdasarkan Al-Quran, berpedomankan Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Ya, nanti akan sementara dia dalam streaming ini, siapa yudikatifnya? Saya sendiri. Siapa legislatifnya? Saya sendiri. Di dalam streaming, di dalam beranda saya, di dalam stream, di akun saya ini. Siapa eksekutifnya? Dan saya sendiri. Dan siapa lagi anggotanya? Ya, mungkin sahabat semua yang ingin bergabung boleh nanti ke depannya kita akan membuat satu komunitas misalnya, ya, yang ini sama-sama tentang bagaimana mengangkat nilai-nilai Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berpedomankan dengan Al-Quran Karim, ya. Intinya apa sih? Ya, intinya bagaimana supaya sebetulnya cara-cara Allah ini bisa diangkat, ya, diangkat seluas-luasnya di dalam setiap kalangan, baik kalangan berbangsa dan bernegara. Apakah negara Indonesia ini sudah belum berpedomankan Al-Quran? Kalau belum, ya ayo kita sama-sama berjuang, ya, agar apa? Agar cara-cara Allah untuk bisa diselenggarakan. Contoh, ya, masalah yang paling rumit itu kayaknya korupsi, ya, para koruptor. Bagaimana menindak para koruptor ini? Kalau Allah sudah menyampaikan kepada kita orang-orang koruptor itu harus kisos, ya, ya, mereka dipotong tangannya. Nah, bagaimana cara Allah ini agar bisa kemudian dijadikan undang-undang berbangsa di negara Indonesia? Nah, ini perlu skala besar, tidak bisa saya berjuang sendiri. Saya perlu bantuan sahabat semua untuk kita bergabung mengangkat persoalan ini ke tataran pemerintahan Indonesia, gitu, ya, guys, ya. Nah, apa motivasinya? Motivasinya adalah Al-Quran, ya. Kita sama-sama bukan karena hawa nafsu, tapi wahyu, ya. Kita didorong oleh wahyu. Nah, itu tadi kita kembali lagi ke Al-Quran, ke Al-Baqarah kita, yaitu di ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, mohonlah pertolongan, ya. Beriman tadi, ya, saya sudah membahas tentang muslim, mukmin, muttaqin, al-ulia, ya, jadi seorang khalifah. Nah,
dari beberapa makom ini, di manakah makom kita? Ya, apakah kita sudah menjadi seorang muslim? Sudah ya, bersyahadat. Apakah kita sudah menjadi seorang mukmin? Sudah ya, kita sudah saum, kita sudah sholat, kita menjaga sholat kita ya. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, menjaga keimanan kita, wali faraidi muadin, wali sholati hafizin, wali zakati fa'ilin, semua kita sudah lakukan. Wali man indaka tolibin, ya, wali afwika rojin, wabil huda mutamasikin, wabil wa anil lagwi muridin, wa fid dunya jahidin, wa fil akhirati rohibin. Semua itu doa-doa kita kepada Allah agar kita menjadi hamba Allah yang semakin naik makomnya ya, dari muslim, mukmin, mutakin menjadi aulia. Jadi saya mengajak sahabat semua untuk bersemangat ya, menjadi eksekutif guys ya, sekaligus menjadi legislatifnya Allah, menjadi yudikatifnya Allah ya. Kalian punya andil untuk ini ya. Ayo saya mengajak ya, untuk kepada kalian semua, kalau kalian udah tua, misalnya kayak saya udah 45, saya punya anak-anak, saya punya cucu-cucu ya. Kalau saya nggak punya kesempatan, tapi kalau saya punya kesempatan ya, saya siap untuk memperoleh hal itu ya. Mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya ya, menolong keluarga kita, keturunan kita. Saya berharap anak-anak saya juga menjadi menjadi eksekutifnya Allah, legislatifnya Allah, yudikatifnya Allah, yaitu dengan bermodalkan Al-Quran. Itu ya sahabat saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi yaitu tentang iman ya, tentang mukmin ya. Dari satu ya, belum selesai satu ayat sebetulnya, baru satu kalimat di ayat 153 ini sudah memakan banyak waktu ya. Tapi alhamdulillah kalau sahabat semua ikhlas untuk menyaksikan tayangan ini, mendengarkannya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya berharap ya, kalian semua jadi pemimpin di Indonesia ini. Kalian semua akan jadi presiden. Saya berharap kalian harus jadi presiden, jadi menterinya, jadi gubernurnya di Indonesia kalian ya. Kalaulah kita melihat saat ini pemimpin kita yang negatif, ayo kita isi ya. Seandainya Indonesia ini adalah sebuah gelas yang berisikan air keruh, mari kita jernihkan ya. Keruh ini tidak hanya keruh ya, ada air keruh yang bermanfaat, yaitu kopi keruh tapi bermanfaat ya. Keruh tapi juga berbahaya ya, membahayakan kehidupan. Maka kita harus isi gelas ini dengan air yang jernih. Siapa dia? Air jernih itu adalah kalian ya. Kalian semua sahabat yang saya cintai, yang saya rahmati, yang saya banggakan. Kalian sahabat yang hari ini sudah hadir, alhamdulillah ya. Kalian tetap hadir di tayangan saya ya. Mudah-mudahan menjadi satu wasilah ya, pembuka pintu surganya Allah nanti ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali lagi ke ayat 153. Kemudian mohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar ya, terus kita memiliki satu keinginan ya, keinginan sampanwe ya, ataupun sahabat semua mungkin banyak keinginan yang lain ya, ingin punya dapat jodoh, ingin punya momongan, ingin punya dapat pekerjaan yang layak, yang diinginkan, ingin Indonesia ini menjadi negara yang maju, yang makmur ya, yang keren, yang pasarnya nggak berbecek-becek, yang tiang listrik, yang kabelnya tuh nggak semrautan, yang trotoarnya rapi, yang jalannya nggak berlobang, yang nggak banjir ya, apalagi yang kemudian nggak semrautan, yang pasar tradisionalnya sudah berubah menjadi pasar modern ya kan, udah setingkat mall ya. Ya, itu sebuah keinginan, dan keinginan itu harus kita peroleh ya dengan doa ya. Kata Allah, mohonlah pertolongan ya, mohonlah dengan sabar dan sholat. Terus continue ya, continue. Saya sampanwe alhamdulillah telah memilih